Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rasa syukur tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci yang penuh dengan kemuliaan ini, Syahrul Ramadan. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga kita masih tetap bersemangat untuk menjalankan segala perintah Allah yang akan membawa kita menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita, kepada qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin serta teman-teman peserta didik SD Islam At-Taqwa yang sangat Fauzan banggakan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program ceramah Ramadan penghantar berbuka di hari yang ke-27 yang insya Allah pada hari ini akan mengangkat tema pengaruh Ramadan dalam kehidupan. Para hadirin dan teman-teman peserta didik, Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Ramadan merupakan bulan pendidikan, bulan perubahan, bulan peningkatan. Dan masih banyak lagi julukan yang bisa kita berikan kepada Ramadan. Karena sangat teristimewanya bulan ini, sehingga di bulan ini banyak sekali hal, banyak sekali perubahan yang bisa kita lakukan. Tentunya perubahan itu mengarah menjadi perubahan yang lebih baik. Dalam kesempatan sore hari ini, Fauzan akan menyoroti 3 hal terkait pengaruh Ramadan di dalam kehidupan. Yang pertama, Ramadan mempengaruhi kehidupan keibadahan insan muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat teman-teman dari ibadah yang utama di bulan suci ini, yakni ibadah shaum atau siam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Islam menjalankan ibadah shaum, menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ibadah yang mungkin untuk beberapa umat Islam atau mungkin segelintir umat Islam hanya dijalankan di saat bulan Ramadan ini. Karena banyak juga umat muslim yang menjalankan ibadah shaum sunnah seperti shaum Senin dan Kamis, shaum Nabi Daud, dan lain-lain sebagainya. Ketika Ramadan tiba, seluruh umat Islam, seluruh umat muslim menjalankan ibadah shaum dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi perubahan. Hal ini mempengaruhi kehidupan umat muslim, di mana 11 bulan sebelum Ramadan, 11 bulan di luar bulan Ramadan, mereka mungkin tidak continue atau tidak berkelanjutan menjalankan ibadah shaum sunnah. Tapi ketika Ramadan tiba, di mana Allah memerintahkan ibadah shaum, mereka menjalankannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Bukan hanya ibadah shaum, ibadah qiyamul lail seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud dijalankan dengan penuh semangat oleh umat muslim. Bahkan masjid-masjid, musola-musola sangat ramai dengan para jamaah. Walaupun di saat pandemi COVID-19 ini tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Yang lainnya seperti ibadah bersedekah, ibadah berinfak, dan tentunya membayar zakat fitrah dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perubahan keibadahan di bulan suci Ramadan terhadap umat Islam terjadi dengan begitu masif. Terjadi dengan begitu besar pengaruhnya. Ini karena Ramadan, di mana Ramadan merupakan bulan yang mulia yang Allah perintahkan di dalamnya berbagai macam ibadah, dan umat Islam menjalankannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengaruh Ramadan dalam kehidupan adalah mengeratkan rasa kepedulian terhadap saudara-saudara sesama. Teman-teman sekalian, ibadah Ramadan yang Allah perintahkan salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan, kita
membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Salah satunya melalui ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap insan muslim yang berhak untuk mengeluarkannya. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa kita. Untuk mensucikan jiwa kita dan untuk menyempurnakan ibadah shaum kita yang kita hadiahkan, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah shaum kita. Dengan kita membayar zakat fitrah, zakat yang kita bayarkan akan disalurkan kepada para mustahik, kepada para orang yang berhak menerimanya. Kita pun ingin melihat saudara-saudara kita yang merasa kurang beruntung, yang mereka membutuhkan, ikut bergembira di hari raya Idul Fitri. Melalui zakat fitrah inilah kita memberikan bantuan kepada mereka. Selain zakat fitrah, di Ramadan ini pun digalakan zakat mal, yaitu zakat dari harta kita yang tentunya sudah mencapai nisab atau mencapai hisab dari hitungan zakat kita. Itu pun banyak diberikan oleh saudara-saudara muslim kita yang memang mampu, yang dari sisi kehartaannya sudah melebihi batas hisabnya. Itu diberikan dan itu pun disalurkan kepada saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan. Artinya di Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih peduli kepada sesama. Bahkan kalau kita melihat di jalan-jalan menjelang berbuka, banyak sekali orang yang memberikan takjil, banyak sekali orang yang memberikan hidangan untuk berbuka, walaupun bentuknya sangat sederhana. Ini salah satu bentuk kepedulian yang diberikan di bulan suci Ramadan yang mempengaruhi kehidupan dari umat muslim. Ini yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, pengaruh Ramadan dalam kehidupan adalah kita bisa untuk mempersiapkan akhlak kita di luar bulan suci Ramadan. Teman-teman, Ramadan tadi disampaikan di awal sebagai bulan tarbiyah. Artinya, di Ramadan ini kita ditempa. Di Ramadan ini kita dibentuk untuk menjadi pribadi muslim yang memiliki akhlak yang baik. Mulai dari keaktifan kita dalam beribadah, mulai dari kepedulian kita terhadap sesama. Di luar Ramadan, kita harus pertahankan sikap-sikap ini. Kita harus pertahankan perubahan ini. Jangan setelah Ramadan berakhir, 11 bulan berikutnya, kita kembali ke sikap-sikap kita yang tidak semangat dalam beribadah, yang kurang peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan seperti itu. Ketika hal ini terjadi, berarti Ramadan sebagai bulan tarbiyah tidak sukses untuk merubah diri kita. Ingat, bukan Ramadan yang tidak sukses, tapi diri kita yang belum lulus, yang belum bisa mendapatkan nilai terbaik dari pendidikan yang diberikan di Ramadan. Janganlah kita menjadi seperti itu. Ketika di luar bulan Ramadan, aktivitas keibadan kita, puasa, ya harus kita jalankan dengan shaum sunnah, Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Yaumul Id, atau puasa Yaumul Bid. Nah itu kita jalankan juga sebagai ibadah-ibadah sunnah. Kita latih diri kita untuk terus beribadah shaum yang pahalanya itu sangat istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita sholat di masjid. Ketika Ramadan kita gemar sholat di masjid secara berjamaah. Ketika di luar Ramadan harus terus kita tingkatkan. Sholat sunnah, sholat fardu terlebih kita berjamaah di masjid. Itu betul-betul kita laksanakan. Kemudian kepedulian kita kepada sesama. Kita lanjutkan juga di luar bulan Ramadan. Apa yang kita miliki walaupun tidak banyak, kita mesti berbagi kepada saudara-saudara kita. Ingat, kepedulian terhadap sesama bukan hanya dengan harta, tapi dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, itu bisa kita berikan, kita bantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah teman-teman pengaruh Ramadan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Janganlah pernah kita sia-siakan Ramadan yang begitu mulia ini yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa giat untuk beribadah, yang senantiasa peduli terhadap sesama, dan yang senantiasa untuk bisa merubah akhlak menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan di luar bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan berakhir ini, kita bisa terus untuk menjadi pribadi muslim yang berkualitas. Karena sekali lagi, Ramadan sangat mempengaruhi kehidupan kita, tentunya menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.